Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam acara Satu Bagi. Sapaan Tuhan bagi kita hari ini Rabu tanggal 22 Juni tahun 2022. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, adapun yang menjadi sapaan Tuhan bagi kita di hari ini terangkat dari kitab 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang keempat. Demikian firman-Nya. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku, ialah Tuhan. Sampai sejauh itu firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu pembenaran inisiatif Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita membaca Alkitab atau kitab suci Kristen, keadaan manusia dinyatakan di sana tidak ada yang benar satupun tidak. Pernyataan ini sangat jelas dikatakan dalam Roma 3 ayat yang ke-10. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ini terjadi sebagai akibat pelanggaran satu orang, yaitu manusia pertama yang jatuh dalam dosa. Akibat dosa, maka murka Allah nyata atas semua orang yang berdosa, yaitu upah dosa ialah maut. Karena dosa inilah saudara-saudara, manusia harus hidup terpisah dengan Allah. Terpisah dari Allah. Dengan usaha dan upaya sendiri saudara-saudara. Bahkan dengan perbuatan baik sekalipun, manusia tidak akan pernah dapat memperoleh keselamatan dan mengalami pemulihan hubungan dengan Allah. Kecuali hal itu adalah inisiatif dari Tuhan Allah kita. Inilah yang disebut anugerah. Anugerah diberikan Allah sebagai bagian dari proses pembenaran, di mana manusia yang berdosa dijadikan benar oleh Tuhan. Bukan berdasarkan pada apa yang diperbuatnya atau karena amal baiknya, tetapi berdasarkan apa yang telah Allah lakukan. Jadi saudara-saudara, proses pembenaran ini dikerjakan oleh Allah sendiri, inisiatif Allah sendiri, di mana Ia membenarkan setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam proses pembenaran ini, Allah berperan sebagai hakim yang oleh karena anaknya, Ia membenarkan orang berdosa yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga hukuman dosa saudara-saudara tidak lagi ditanggungkan ke atas orang percaya. Ini luar biasa saudara-saudara. Inilah anugerah Tuhan bagi orang yang percaya. Untuk itu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, biarlah melalui sapaan ini kita mau mengindahkan dan tidak menyanyiakan pembenaran yang telah diperbuat oleh Tuhan kepada kita. Ingat, pembenaran adalah anugerah Allah yang terbesar buat kita umat yang berdosa, sehingga kita beroleh keselamatan yang kekal. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebaikan dan kemurahan-Mu yang Kau berikan kepada hamba-Mu ini, sehingga hamba bisa beroleh kehidupan. Terkhusus kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube di pagi hari ini juga semata-mata hanya oleh kasih Tuhan. Terima kasih Bapa.
Biarlah kebenaran firman-Mu yang mengajak setiap orang, setiap pendengar untuk lebih memahami bahwa pembenaran itu adalah inisiatif Tuhan terhadap umat manusia yang berdosa. Bukan dikarenakan perbuatan baik dan amal baik, tetapi hanya oleh kasih dan anugerah Tuhan. Mari Engkau meterangkan Tuhan kebenaran firman-Mu ini melekat di dalam kehidupan setiap pendengar dimanapun mereka berada. Hamba percaya oleh kebenaran firman-Mu ini, pendengar akan beroleh berkat yang luar biasa di dalam kehidupan berumah tangga dan di tengah-tengah pekerjaannya. Dalam nama Kristus Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam buat kita semua, salam sehat.